lagi di acara Laska Talk. Di sini saya sebagai salah satu host SMA Negeri 16 Semarang. Perkenalkan, saya Maria Rinjah Jutami, biasa dipanggil dengan Maria. Di sini saya bersama dengan salah satu guru SMA Negeri 16 kita sebagai salah satu narasumber kedua kita. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setio Haryono. Dalam kesempatan ini saya sebagai salah satu guru di SMA 16 Semarang, guru mengajar biologi dan juga biologi lintas minat. Kemudian di sini saya sudah kurang lebih 20 tahun ya mengajar di SMA 16 Semarang, dan kebetulan untuk saat ini menjabat juga sebagai wakil kepala sekolah. Terima kasih. Oke. Pak Tio, kan kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring kurang lebih selama 1 tahun. Nah, apa aja sih suka dukanya sistem mengajar online dalam kondisi pandemi seperti ini? Suka duka ya. Kalau dibicarakan kita membahas tentang suka duka yang namanya pandemik itu kan pasti lebih banyak dukanya sebetulnya ya. Kalau yang namanya pandemik itu menyebabkan kegiatan pembelajaran yang tidak bisa dilaksanakan secara langsung, sehingga ini menyebabkan kita tidak bisa ketemu secara langsung dengan siswa tidak bisa komunikasi antar siswa secara langsung juga, kegiatan di sekolah tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, sehingga semua harus dilaksanakan secara online. Nah, dalam kegiatan seperti ini mungkin termasuk dukanya. Hanya saja kita tetap harus bisa mensikapi itu. Kalau yang namanya suka, dicari bagian suka yang mana. Kalau hanya berkelakar, sukanya ya akhirnya jadi lebih nyantai mungkin bagi sebagian, tidak dituntut macam-macam. Artinya ketika kita tatap muka kan kalian sebagai siswa kan harus betul-betul di depan guru kelihatan seperti ini. Ketika online kan mungkin tidak seperti itu. Itu bagi sebagian yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau dari kacamata saya sebetulnya lebih tidak menyenangkan sebetulnya kalau kondisi pandemi ini. Oke, kalau yang namanya pembelajaran online bisa dilakukan. Artinya tetapi jangan berlarut-larut terlalu lama seperti itu, sehingga kapasitasnya, karena kita punya target-target tertentu yang harus bisa dicapai dalam rangka pencapaian pembelajaran itu. Maka ya itu tadi kesimpulannya. Kalau suka ya sebenarnya tidak begitu suka. Kalau dicari suka ya cari-cari gitu. Tapi artinya kalau secara kegiatan sebenarnya lebih meyakinkan kalau yang tatap muka. Nah, tadi kan suka duka sistem mengajarnya. Nah, kalau suka duka mengajar siswa SMA 16 bagaimana, Pak? Suka duka mengajar di SMA 16. Di siswanya. Kan tadi sistem mengajarnya. Sistem pengajarannya. Kalau tadi sistem pengajarannya, tadi agak menyeluruh mungkin ya. Kalau ini mungkin lebih ke secara umum saja ya, tidak ketika hanya pandemik atau ketika hanya pandemi, Pak. Oh, selama di pandemik ini, ketika pandemik ini menghadapi siswa SMA 16, memang anak-anak SMA 16 itu kan luar biasa dalam tanda petik, luar biasa yang notabene memang backgroundnya, kemudian punya ciri karakter sendiri-sendiri yang itu memang bukan suatu hal yang mudah untuk disatukan ketika dalam kondisi pandemi harus secara online begitu. Maka contohnya untuk siswa kita itu kan maaf ya, banyak siswa SMA 16 itu cenderung, bagi saya itu cenderung agak lebih ke istilahnya aleman, artinya itu selalu harus diupayakan. Mereka kemandiriannya masih harus terus kita kejar, harus kita motivasi. Kalau saya lihat itu memang hanya sekian persen, tidak terlalu banyak anak-anak kita di SMA 16 ini yang cenderung dia lebih mandiri, sehingga ini agak berat bagi kami, bagi saya terutama, karena harus selalu anak-anak diingatkan. Anak-anak harus selalu dimotivasi. Berbagai upaya kita lakukan. Ya sebagian sudah ada yang seperti itu. Nah, di sini ini menjadikan sebuah tantangan tersendiri ya buat kami selama pandemi ini. Akibatnya memang terkadang memang masih ada beberapa di antara teman-teman kalian, teman-teman kita yang memang harus
punya target yang lebih lagi, harus banyak dituntut lagi agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara online itu. Meskipun sebetulnya kan sudah kita fasilitasi ya dari pihak sekolah, dari pihak pemerintah sudah fasilitasi semacam kuota, kemudian layanan yang lain, kemudahan yang lain itu sudah kita laksanakan. Tapi toh masih tetap ada beberapa teman kita yang mungkin memang dalam tanda petik perlu perhatian khusus buat kita. Nah, mudah-mudahan ke depan teman-teman kita ini betul-betul tergugah untuk bisa lebih mempunyai motivasi yang lebih lagi agar tetap semangat gitu. Apapun kondisinya, yang namanya pembelajaran, belajar harus tetap semangat, itu harus ditingkatkan bagi teman-teman kita ini. Ya, amin, semoga gitu. Menurut Pak Tio, bagaimana cara mengefektifkan siswa-siswi SMA Negeri 16 untuk belajar online biar semangat gitu, Pak? Yang semangat itu tadi ya. Yang pertama, tadi seperti saya sampaikan bahwa karakter teman-teman kita kan memang macam-macam. Kalau yang kelas 11 mungkin kan sudah pernah ya dulu ketemu, jadi sudah bisa terbaca begitu ya. Jadi dengan sesama teman itu sudah bisa saling ngerti lah, jadi karakternya sedikit tahu. Sehingga mungkin kalau yang kelas 11 ini antar teman itu bisa saling memberi motivasi juga, saling mengingatkan juga, bisa memantau sama temannya. Kalian teman-teman yang anak-anak OSIS yang jadi teladan dari teman-temannya juga bisa membantu di sini untuk teman-teman yang masih kurang aktif, biar lebih efektif kan pembelajarannya. Kalau yang kelas 10 ini, yang kelas 10 sama sekali belum pernah ngerti mungkin. Nah, ini mungkin ranahnya lebih ke peran dari wali kelas, dari BK, dari pihak sekolah itu untuk bisa lebih menggiatkan. Nah, selain itu polanya. Jadi pola untuk anak-anak kita di SMA 16 ini mungkin tidak melulu selalu belajar secara online dalam arti materi teori itu diberikan. Kayak saya ketika memberikan pembelajaran di biologi ini, biologi dan biologi lintas minat itu saya timing. Jadi ada kalanya saya memberikan konsep-konsep materi, kita sampaikan misal lewat Zoom atau mungkin hanya lewat WA group dan sebagainya. Diselingi nanti ada penugasannya lewat Google Classroom dan kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak membosankan. Selain itu mungkin yang sudah dilaksanakan di SMA 16, kalian juga tahu Bapak Ibu guru kan melaksanakan kolaborasi agar lebih efektif, sehingga kalian itu siswa kadang melaksanakan satu kegiatan penugasan atau kegiatan tertentu langsung mendapatkan nilai dari berbagai macam mapel. Taruhlah misalkan biologi kan dengan olahraga, dengan bahasa Inggris atau dengan materi yang lain bisa mendapatkan satu nilai dari melaksanakan satu penugasan. Kemudian yang lain yang kalau saya sendiri yang saya lakukan, mungkin saya lebih mengefisiensikan penugasan yang saya berikan. Bagi anak-anak yang pembelajaran kami di biologi itu, kami tidak terlalu panjang, lebar atau terlalu banyak penugasannya, tapi langsung ke aplikasi. Jadi harapannya itu lebih efektif. Ya sebagai contoh, kalau biologi kan kaitannya dengan lingkungan, dengan pembelajaran itu. Contohnya ketika anak kelas 10 materinya tentang ekosistem, tentang lingkungan, hanya tugasnya hanya paling kita minta untuk bisa mendata lingkungannya, ada tanaman, hewan apa di lingkungan yang bisa nanti terus ini kalian kan hobi tuh foto-foto selfie ya, itu ada itu tugasnya foto selfie aja bareng sama tanaman atau kegiatan yang dilakukan, atau mungkin selfie sama hewan-hewan kesayangan di rumah, terus diupload di IG yang biologi ada itu, atau diupload di Google Classroom. Harapannya itu lebih menarik, tidak membosankan, dan mungkin juga bisa lebih efektif. Ya meskipun mungkin memang tidak bisa semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan balikan dari para siswa. Toh tetap memang masih ada yang agak terkendala. Nah disinilah peran kita sebagai guru pengajarnya, kalian teman-teman yang mungkin punya kesempatan untuk bisa mengingatkan teman, sampaikan ke teman-temannya. Ini memang perlu semacam konsistensi dari semuanya, dan OSIS itu juga kayaknya bisa juga berperan di sini ya untuk memunculkan satu ide-ide, tips kegiatan yang bisa nanti dijadikan gagasan agar bagaimana teman-teman kalian semua ini bisa lebih termotivasi, lebih baik lagi dalam kegiatan pembelajaran meskipun di masa pandemi ini. Pak Tio, sepengetahuan saya ya, mata pelajaran biologi itu kan banyak melakukan praktek di lab.
Nah, selama daring ini, apakah pembelajaran berupa praktek tetap dilaksanakan, Pak? Dan bagaimana sistemnya? Ya, ini sangat menarik bagi saya, khusus untuk yang terkait dengan praktek ya. Khususnya di biologi itu kan memang selalu di setiap konsepnya ada prakteknya. Nah, bagaimana ketika masa pandemi ini, ketika pembelajaran secara online, tidak masalah, yang sudah terjadi tidak masalah. Ini saya bercerita dari pengalaman saja selama 1 tahun ini kemarin. Misalkan runtut ya dari kelas 12 itu kan ada memang tidak semua praktikum kita laksanakan sih. Kita harus bisa memilih mana praktikum yang bisa dilaksanakan secara mandiri oleh siswa. Di kelas 12 itu ada praktikum tentang pertumbuhan perkembangan misalkan. Kakak ini Mbak Maria kelas berapa? Kelas 12. Ini Pak kan? Iya, Pak. Nah, nanti akan ketemu misalkan. Nah, di sana ada tagihan, siswa itu bisa membuktikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan. Ini sangat mudah karena dilakukan di rumah. Tinggal menanam, nanti ada faktornya apa, dilakukan di rumah. Ketika melakukan itu, siswa akan meminta untuk membuat videonya, minimal foto lah, sambil membuat juga rancangannya. Nah, lewat online nanti Pak Tio ini memantau sejauh mana perkembangan di situ sampai hasilnya. Nanti mereka akan membuat video dari hasil praktikumnya itu. Nah, sehingga akhirnya nanti dikirim, nanti akan saya evaluasi. Hasilnya itu akan kita tampilkan juga. Kebetulan ada di channel YouTube-nya anak kelas 12 itu, saya juga ada. Itu ada beberapa yang lumayan bagus kami tampilkan nanti untuk contoh teman-teman yang lain. Kelas 12. Memang tidak semua praktikum bisa dilaksanakan. Misalnya praktikum yang membutuhkan bahan-bahan atau larutan-larutan kimia kayak gitu kan tidak ada di rumah. Nah, ini tidak masalah, tidak dilakukan. Kemudian kalau yang kelas 11, contohnya kalian melakukan kegiatan praktikum yang sistem respirasi. Kan bisa melakukan sistem respirasi, menghitung frekuensi pernafasan di rumah pakai alat-alat sederhana. Itu juga sudah kita coba minta lakukan itu, yang anak-anak menggunakan pakai botol aqua, nanti dikasih air, kemudian ditiup, kayak itu bisa untuk frekuensi mekanisme pernafasan juga bisa. Praktikum peredaran darah, menghitung denyut jantung, nanti itu juga bisa dilakukan. Nah, tinggal nanti ketika melakukan harus ada dokumen-dokumen seperti foto-foto atau videonya yang dikirimkan. Kalau kelas 10 lebih mudah lagi, materinya masih terkait dengan lingkungan, masih terkait dengan plantae atau tumbuhan, animalia atau hewan. Itu lebih mudah lagi karena kelas 10 tinggal langsung aja di lingkungan itu ada apa. Yang sudah saya lakukan kelas 10 praktikumnya ya itu tadi yang pernah saya singgung tadi, menanam, hasilnya seperti apa, atau yang lingkungan, pemilahan sampah itu kan praktek. Nah, di sini secara kebetulan akhirnya bisa juga tetap mengaplikasikan tentang budaya, karakter peduli lingkungan kalau yang kelas 10. Ini beberapa contoh yang telah saya lakukan. Dan kalau saya cermati sih dari teman-teman guru mapel yang lain juga hampir semuanya sudah melakukan juga praktek-praktek. Tetapi memang kita sadari tidak semua konsep yang harus dituntut untuk ada praktikumnya bisa dilaksanakan. Itu tidak semuanya. Gitu ya. Seperti itu. Sebagai penutup nih Pak, boleh sampaikan pesan-kesan Pak Tio untuk para siswa-siswi SMA Negeri 16, pesan untuk mereka Pak. Baik, saya selalu menyampaikan ini kepada para siswa, kalian boleh memiliki cita-cita setinggi langit, tetapi ingatlah kaki masih berpijak di bumi. Artinya apa? Kalian memang harus punya semangat yang tinggi untuk menggapai cita-cita. Tetapi harus kita lakukan semuanya, kita upayakan sesuai dengan kemampuan kita, tanpa mengurangi rasa hormat. Kami yakin siswa di SMA 16 semua punya kemampuan yang luar biasa, punya daya saing yang tinggi juga. Hanya itu perlu digali. Maka semangat dari masing-masing siswa inilah yang penting. Karena nantinya para siswa ini akan bisa menjadi lebih baik lagi, lebih mandiri lagi, tergantung dari motivasi sendiri. Maka saran saya juga agar tidak mudah terpengaruh terhadap godaan-godaan yang tidak baik dari lingkungan maupun dari teman-teman. Jadi satu lagi, optimis saja, yakin bahwa SMA 16 Semarang itu masih bisa lebih baik lagi, dan yakin kita tetap bisa sejajar dengan sekolah yang lain. Tidak usah
tidak percaya diri gitu, mantap saja yakin bahwa kita itu mampu. Karena semuanya kan tergantung dari diri kita masing-masing ya. Iya benar. Sukses untuk semuanya ya. Ya, amin. Oke, mungkin segitu aja ya Pak. Terima kasih ya Pak Tio udah mau datang sebagai narasumber kedua di acara Laskar Talk ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekian dari Pak Tio. Terima kasih.